Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan kita bisa membaca beberapa hal yang harus dimiliki dan diamalkan oleh setiap penuntut ilmu. Di antara atau yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah ad-du'a, berdoa. Nah, berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus hati kita diberikan qabul, penerimaan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa dilapangkan untuk menerima kebenaran. Kita tidak pernah merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang seseorang di pagi hari dia masih istiqomah, di sore hari dia sudah berpaling daripada kebenaran. Sehingga yang pertama kali harus kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan di atas manhaj al-haq. Jangan kemudian tertipu dengan diri kita. Wah, kita sudah lama ngaji, ilmu kita sudah banyak. Kemudian dia lupa dengan Allah kalau hidayah yang selama ini ada padanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tertipu, menyandarkan karena dirinya orang lama seakan tidak akan pernah tersesat. Tertipu dengan keilmuan yang dia miliki, tertipu dengan teman-teman yang bersamanya, sehingga dia lupa dengan Allah. Kalau Allah lah yang memberikan kepadanya hidayah, maka hendaknya yang pertama kali kita lakukan adalah banyak berdoa. Ya Allah, kokohkanlah hati kami di atas kebenaran. Tunjukkan kepada kami kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah. Serta berikan kepada aku agar bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena ada yang tahu kebenaran tapi hatinya enggak mau mengikuti. Wa arinal batila batila. Tunjukkan yang batil itu adalah batil. Warzuqna tinabah. Dan anugerahkanlah aku agar bisa meninggalkannya. Banyak orang yang sudah tahu kebatilan, tapi karena fanatik kepada ustadznya, fanatik kepada temannya, fanatik kepada dirinya sendiri, tidak mau meninggalkan kebatilan tersebut. Tertutup hatinya. Sehingga kita berdoa ini subhanallah, ya, agar senantiasa diberikan keistiqomahan dan senantiasa mengikuti kebenaran. Tidak kemudian kita, oh ini ustadz lama, oh ini ustadz yang penuh jasa, berjasa yang pertama kali mengenalkan dakwah kepada kita, yang mengajak kita kepada manhaj yang benar. Kemudian ketika dia berbuat salah, kita tidak mau mengambil pelajaran dari kesalahan dia. Tidak, manusia tidaklah maksum. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang mau mengambil tauladan, ambillah dari orang yang sudah meninggal, Rasulullah dan para sahabatnya. Fa innal hayy, karena orang yang masih hidup, la tu'man alaihi fitnah, enggak akan pernah lepas daripada ujian. Yaitu tadinya istiqomah, kokoh, terbawa arus, kemudian dia menjadi menyimpang, terbawa dengan hawa nafsunya. Nah, maka hendaknya kita berdoa dan jangan remehkan doa. Fad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Tatkala kita sudah lelah berdakwah kepada keluarga tidak pernah diterima, ngajak ibu, ngajak bapak, ngajak saudara enggak pernah diterima, ya, doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tua hamba, tunjukkan kepadanya kebenaran. Naam, fa inna du'a yaftah makana mustaghlaqon, bisa membuka apa yang terkunci. Ini doa. Wa yuqarribu makana ba'idan, bisa mendekatkan yang jauh. Wa yajma' makana mufarraqan, bisa menggabungkan apa yang selama ini terpecah, terbelah. Naam.
Wa yustahil makana asiron, bisa memudahkan apa yang susah. Enggak ada yang enggak mungkin dengan doa. Allah yang membolak-balikan ya urusan. Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang menetapkan segala urusan. Yang kita anggap sepertinya tidak mungkin, kemudian kita banyak berdoa, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk melakukan dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Naam. Barakallahu fikum. Maka banyak dari para ulama yang mereka membuat kitab khusus ya, membahas tentang keutamaan doa. Naam. Yang disimpulkan semuanya menyimpulkan bahwa penuntut ilmu itu sebenarnya manusia yang paling butuh dengan doa. Penuntut ilmu adalah manusia yang paling butuh dengan doa. Naam. Barakallahu fikum. Ketika seorang manusia banyak berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan dengan tetap menempuh sebab-sebab ikhtiar, menghadiri majelis ilmu, dekat dengan para ulama, mengambil nasihat para ulama. Naam, dia kemudian mendapatkan buah daripada doa yang selama ini dia panjatkan. Yang sebelumnya tidak dia kira, dia mendapatkan apa yang tidak dia pikirkan. Al-amru tsani, yang kedua yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah al-ikhlasu fil maqsad. Ikhlas di dalam tujuannya. Ikhlas di dalam tujuannya. Kita menuntut ilmu itu tujuannya apa? Kita mengajak manusia itu tujuannya apa? Nah, tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agar terangkat kebodohan dari diri kita. Terlalu banyak kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga kita belajar agar kebodohan tersebut Allah cabut, kemudian digantikan dengan taufik dan hidayah, sehingga kita beramal, beribadah dengan ilmu. Ikhlas kepada Allah agar memperbaiki keadaan kita. Ketika berdakwah kita harus ikhlas. Jangan hanya sekedar supaya orang lain ikut dengan kita. Jangan hanya sekedar supaya lihat banyak orang yang sudah ikut dengan dakwah saya. La, na'udzubillah. Ikhlas kepada Allah agar hamba manusia yang kita dakwahi ini menjadi hamba yang baik di dalam beribadah sesuai dengan tuntunan yang benar. Bukan hanya sekedar untuk berlomba-lomba. Karena kalau tidak ikhlas, saat yang dinasihatin itu membantah, membangkang, hati akan menjadi sakit. Ya, koreksi diri kita. Ketika kita menasihati seseorang, kemudian hamba tersebut menolak nasihat kita, hati menjadi sakit, patut dipertanyakan ikhlasnya dalam dakwah tersebut. Nah, ketika ada orang yang kita dakwahi kemudian dia ikut dengan dakwah kita, mau belajar, mau menuntut ilmu, kemudian kita bangga diri, patut dipertanyakan keikhlasannya. Patut dipertanyakan keikhlasannya. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya kita semua, ini nasihat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian, hendaknya kita ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam berdakwah, nah, di dalam beramal. Barakallahu fikum. La tantazir madhal madihin. Jangan menuntut pujian. Jangan mengharapkan pujian. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala akan buka kedok atau tabir orang-orang yang tidak ikhlas. Sekalipun di awal Allah tampak akan luar biasa orang ini. Di akhir hayatnya, saat dia tidak ikhlas di dalam menjalankan agama ini, Allah tetap buka. Allah tampakkan borok-borok yang selama ini dia tutupi. Maka sekalipun saat ini misal, ya, orang-orang yang tidak ikhlas ini di atas kejayaan, ya, tertutupi daripada sekian banyak manusia, nggak ada yang tahu kebobrokan dia. Nah, di akhir hayatnya akan banyak ucapan-ucapan yang kemudian menampakkan jati diri dia yang sebenarnya. Yang dulunya benar-benar membela, muncul ungkapan-ungkapan yang mulai menampakkan pergeseran manhajnya. Hati-hati. Entah dari perbuatannya, entah dari pertemanannya, akan tetap terlihat. Maka hendaknya barakallahu fikum, sebelum itu terjadi, ya, hendaknya kita perbaiki, koreksi diri-diri kita semua agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih lagi dalam menuntut ilmu dan dakwah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan orang lain. Menulis buku terlihat dibaca oleh orang lain. Berdakwah terlihat oleh orang lain. Menyampaikan terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa, hanya dia sendiri dengan Allah yang mengetahui. Tapi kalau menyampaikan ilmu, berdakwah, menuntut ilmu terlihat oleh orang lain. Artinya kecenderungan kepada riya itu lebih besar daripada orang yang sholat sendirian. Nah, kenapa? Oh, ini orang soleh ini. Oh, berjubah, berpeci. Nah, ternyata barakallahu fikum itu hanya sebatas agar terlihat demikian dan demikian. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Karena syaitan sungguh tidak akan pernah diam daripada menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Berapa banyak orang yang dulunya istiqomah namun dia gemar melakukan maksiat, entah di saat sendiri ataupun bersama teman-temannya, hingga kemudian lama-kelamaan mulai terkikis keimanannya. Karena memang keimanan yazidu bit-tha'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman berkurang dengan kita mengerjakan kemaksiatan. Kita semua bisa merasakan ketika iman naik dan ketika iman turun. Ketika iman naik, mendengar azan, langsung berangkat. Dengar info ta'lim, berangkat. Dengar info ta'awun, langsung infak. Tapi ketika iman melemah, ada info ta'lim, biarin. Ada panggilan azan, biarin. Nah, inilah kita semua bisa merasakan ketika iman naik dan ketika iman turun. Maka ketika kita melakukan maksiat dan terasa iman kita berkurang, jangan biarkan. Jangan dibiarkan. Tambah. Karena kalau iman sudah berkurang drastis, itu akan susah untuk naiknya lagi. Iman kalau sudah turun, susah untuk dinaikkan lagi. Butuh perjuangan. Maka sebelum iman itu turun drastis, turun banyak, jangan biarkan. Saya sering demikian dan demikian. Dan mengakibatkan saya malas beribadah, malas salat sunnah, malas untuk beramal, malas untuk hadir ta'lim. Ada apa dengan saya? Ternyata selama ini masih suka begini dan begitu. Tinggalkan. Nah, dan maksiat juga diantaranya adalah dampak dari maksiat, ilmu ini susah untuk masuk. Ya, kalaupun ilmu itu masuk, susah, berat untuk diamalkan, kurang berkah atau bahkan tidak berkah. Karena maksiat yang tadi kita lakukan. Nah, qala wa hiya 'a'iqun yaqifu saddan fi tahsili kulli khair. Maksiat ini menjadi penghalang yang sangat besar bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Iya. Wa talibul ilmi yanbaghi ay yakuna ahrasun nasi 'ala tarkil ma'asi wa adamu qurbiha. Dan seorang penuntut ilmu seharusnya adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, meninggalkan kemaksiatan dan mendekatinya. Qala Ali, ya, lebih ditekankan kenapa? Karena yang namanya penuntut ilmu, dia harus menghafal permasalahan, menghafal dalil, menghafal hujjah-hujjah. Kalau dia gemar maksiat, hujah ilmu yang selama ini dia dapat seperti berlalu, keluar dari telinga kiri, tak berbekas. Keluar taklim, ditanya permasalahan yang tadi dibahas, nggak tahu. Nah, hatinya kosong, tidak langsung meresap ilmu. Bisa jadi karena maksiat yang selama ini kita kerjakan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa qala Ali bin Khushrum rahimahullah, ra'aitu Waqi' Abdul Jarrah lam yakun biyadihi kitab. Dikatakan bahwa Ali bin Khushrum mengatakan, aku melihat Waqi' Ibnu Jarrah di tangannya enggak ada kitab. Enggak pegang kitab. Wa kana yahfazu ma la nahfaz, tapi hafalannya banyak. Hafalannya lebih banyak dari apa yang kita tidak hafal. Dia hafal tapi kita enggak hafal, padahal dia selama ini enggak pegang kitab. Fa'ajibtu min dzalik. Saya pun kagum dengan dia. Oh bisa. Nah, waqultu, aku pun bertanya kepada dia, ya Waqi', la tahmil kitaban
wala taktub sawadan fi bayadi wa tahfad aktsar mimma nahfad. Engkau selama ini enggak pegang kitab, tidak juga mencatat. Tetapi hafalanmu lebih banyak daripada yang kami hafal. Kaget. Nah, faqala Waqi' pun berkata, waqad asara fi udhuni Ali, dengan membisikkan di telinganya Ali. Mungkin tidak ingin riya terlihat terdengar, oh dia orang yang begini, sehingga dibisikkan, ini loh yang saya amalkan. Dia berkata dengan membisikkan, ya Ali, wahai Ali, indalatuka ala dawa'in nisyana, ya, ata'malu bih, kalau seandainya aku beritahukan kepada engkau obat lupa tadi, apakah kamu mau mengamalkan? Iya wallah, pasti Allah, ya, wallahi akan aku amalkan, kata Ali. Qala tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Subhanallah. Nah, fa wallahi ma ra'aitu anfa' lil hifdzi min tarkil ma'asi. Demi Allah, kata Waqi', aku tidaklah melihat obat yang paling mujarab dan paling manfaat dalam menghafal daripada meninggalkan maksiat. Luar biasa. Maksiat ini merusak hafalan, merusak kesemangatan, merusak iman. Nah, maka ansahu nafsi wa iyyakum ala tarkil ma'asi. Aku nasihati diri saya dan antum sekalian untuk meninggalkan maksiat. Juga Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam syairnya beliau berkata, syakautu ila Waqi' orang yang sama seperti yang diceritakan oleh Ali bin Khushrum. Aku mengadu kepada Waqi' su'a hifdzi, akan buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i sekali baca sudah hafal. Ya, hafalannya luar biasa. Tapi beliau masih mengadu kepada Waqi', kok hafalanku rusak? Nah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' membimbingku, mengarahkanku agar meninggalkan maksiat. Diceritakan di situ pernah Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang wanita, tidak sengaja ketika di pasar. Rusak hafalannya. Kemudian dia mengadu dan obat yang disampaikan ternyata benar. Nah, meninggalkan maksiat padahal tidak sengaja. Waqala, kemudian Waqi' berkata, i'lam, ketahuilah wahai Asy-Syafi'i, bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asin, dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Dan ilmu Allah tidaklah didatangkan kepada orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kadang ada yang mengatakan, saya biasa saja melihat banyak di jalan, banyak wanita, banyak ini, hafalan saya enggak rusak. Nah, terus apa kemudian harus kita bilang kamu lebih hebat dari Imam Syafi'i? Nah, bagaimana kamu akan hilang hafalan, kamu enggak punya hafalan? Iya. Merasa bangga, saya biasa aja hafalan saya enggak hilang, ya gimana? Kamu enggak punya hafalan. Nah, Imam Syafi'i senantiasa mengulang-ulang hafalannya. Sehingga ketika rusak ketahuan, kok lupa. Ada apa ini? Ketahuan. Nah, kita murojaah enggak, punya ilmu enggak. Iya, enggak ada yang hilang. Seperti kita di kantong enggak ada uang. Iya. Saya enggak merasa kehilangan uang. Ya enggak ada uang di kantong kita, gimana? Nah, barakallahu fikum. Tapi orang yang di kantongnya ada uang, hilang, jatuh, dihitung kok berkurang, ketahuan. Barakallahu fikum. Jadi jangan tertipu merasa Al-Fatihah saya masih lancar, ya Al-Fatihah senantiasa dibaca ketika sholat. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada yang mengatakan saya biasa saja walaupun sudah begini begitu, ya gimana? Nah, kita nggak pernah mengulang ilmu, atau mungkin kita tidak punya ilmu, ya bagaimana kita merasa kehilangan? Kita nggak punya. Nah, wallahu a'lam. Inilah, dan fitnah yang paling besar di masa ini adalah fitnatun nisa. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian yang paling besar buat laki-laki daripada fitnah wanita. Maka yang masih bujang bersegera. Kalau sudah mampu untuk menikah. Cepetan. Fa inna nikah, karena nikah itu ahsanu lil fard, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan kemaluan ini. Wa aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan. Nah, barakallahu fikum.
Dan hendaknya para wanita pun jangan membuka celah. Jangan membuka celah agar laki-laki bermaksiat disebabkan dirinya. Jangan dikira ketika laki-laki terfitnah dengan syahwat ketika melihat dirimu, engkau tidak berdosa. Wanita juga ikut berdosa disebabkan dia yang telah memancing laki-laki untuk bersyahwat kepadanya. Maka dikatakan wanita yang memakai wangi-wangian ketika keluar rumah supaya dicium oleh laki-laki, dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, barakallahu fikum. Tapi bukan berarti dia kafir, ya. Hanya saja para ulama mengatakan dia akan diazab dengan azab yang lama. Ya, naudzubillah. Hanya karena apa? Memancing agar tercium bau harumnya. Maka para akhwat, para ummahat, ketika keluar rumah jangan pakai wangi-wangian. Karena dari wangi-wangian ini bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang menciumnya. Apalagi yang lebih daripada itu. Apalagi yang lebih daripada itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa fitnah wanita di zaman ini. Ya, ngangkat kepala ada, belok kanan ada, belok kiri ada. Nah, Allah musta'an. Iya. Qala yang keempat, di antara perkara yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah qiraatu siyaril ulama, membaca perjalanan para ulama, sirahnya para ulama. Wa hadzal amru min anfa'il umur, kata Syekh, bahwa membaca perjalanan para ulama dalam rangka thalabul ilmi ini adalah perkara yang sangat bermanfaat. Perkara yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Ketika kita membaca ada ulama yang sudah 40 tahun kesusahan dalam menghafal, kesusahan dalam belajar, tetapi dia kembali bersungguh-sungguh hingga kemudian dia menjadi seorang syekh. Semangat kita. Kita masih barusan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, masa enggak bisa. Bismillah. Dengan doa seperti sebab yang pertama kita sampaikan, doa. Nah, agar dimudahkan ilmu ini masuk, ya, dan kita hafalkan. Nah, ketika kita membaca perjuangan ulama untuk mendapatkan satu hadis, harus rela menempuh perjalanan, ya, 1 bulan untuk mencari satu hadis. Melihat keadaan kita, kajian hanya perjalanan setengah jam, hanya perjalanan 1 jam. Alangkah lemahnya kesemangatan kita dalam menuntut ilmu karena perjalanan setengah jam yang kemudian lelah, malas. Bagaimana kalau kita dibandingkan dengan ulama, hanya untuk mendapatkan satu hadis, beliau rela menghabiskan uang, menjual rumahnya, menjual atap rumahnya, bahkan tidak meninggalkan apapun untuk anaknya. Nah, karena uangnya habis untuk belajar, rela menempuh perjalanan jalan kaki, safar, untuk menempuh perjalanan dalam rangka mencari satu hadis. Kita baru setengah jam, pakai motor, pakai mobil, tidak kepanasan. Pakai motor cepat, tidak datang dengan alasan lelah. Subhanallah. Nah, sehingga dengan membaca siar para ulama, perjalanan para ulama, menjadikan kita lebih termotivasi dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Membaca kitab-kitabnya para hufadzul ilm wa hufadzul hadis, para pengumpul, penghafal ilmu dan hadis. Wa ghairuhum tara fiha ajaban. Kalau kita baca itu sirah para ulama, ya, akan kita dapati sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat aneh, yang kalau dipikir dengan akal kayaknya enggak mungkin ini. Kayaknya enggak mungkin untuk mencari satu hadis harus menempuh perjalanan satu bulan, 1 pekan. Nah, barakallahu fikum. Seperti enggak mungkin. Ya. Laulal isnad, kalau seandainya cerita itu tidak ada sanadnya, tidak jelas ceritanya, ya, wa tawaturul akhbar, khabarnya sudah sangat ma'ruf, lakudzibat ba'dul waqa'. Ini saya akan didustakan. Enggak percaya, enggak mungkin ini. Masa iya satu hadis harus menempuh perjalanan 1 pekan, 1 bulan. Tapi ternyata sanadnya jelas. Maka kata Syekh, seandainya tanpa ada sanad, ketika kita membaca perjalanan para ulama,
seandainya di situ tidak disebutkan sanadnya, diceritakan begini dan begitu, mungkin kita nggak percaya. Masa iya rela menghabiskan uangnya, menjual atap rumahnya, menjual rumahnya untuk beli kitab? Karena kita membandingkan dengan diri kita. Ya punya gajian sayang ya untuk membeli kitab. Nah, barakallahu fikum, punya uang sayang untuk beli bensin. Barakallahu fikum. Jadi seakan kalau kita baca sirah ulama ini seakan nggak percaya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Qala wa bikulli halin, adapun kitab yang sangat bagus disampaikan adalah Tazkiratul Huffaz. Untuk judul kitanya Tazkiratul Huffaz atau Syiarul A'lam An-Nubala. Iya. Tazkiratul Huffaz dan juga Syiarul A'lam An-Nubala. Keduanya tulisan Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi. Beliau sejaman dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Dan keduanya murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, wa bikulli hal, intinya yang bagi ayyaj'ala talibul ilmi li nafsihi nasiban min qiraati ba'di kutubit tarajim. Hendaknya setiap penuntut ilmu menyiapkan waktunya untuk dirinya membaca perjalanan para ulama tersebut. Ya, mungkin kita lihat waktu semangat kita kapan? Habis salat subuh. Ya, ada waktu kasih 15 menit, 10 menit kita baca perjalanan ulama. Nah, barakallahu fikum. Semangat lagi. Hatta taqwa himmatuhu wa tashtadda azimatuh. Sampai ya, himmahnya, kesemangatannya kembali memuncak, semangat lagi. Nah, dapat info ta'lim, wah pagi-pagi baca dulu perjalanan para ulama. Semangat lagi. Padahal tadinya sudah mau istirahat di rumah. Barakallahu fikum. Siapkan 5 menit, 10 menit baca sirah ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala al-amrul khamis, perkara yang kelima yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu, yaitu qiraatu ba'di kutubi adabit talab. Membaca buku-buku adab dalam menuntut ilmu. Membaca ya, buku-buku tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang mana kitab-kitab tersebut sengaja memang dikarang ya, berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu. Hatta ya'rifa talibul ilmi, sampai atau agar penuntut ilmu ya mengetahui apa saja adab yang harus ditempuh dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Entah adab fi hudur li majlisil ilm, adab ketika hadir di majelis ilmu, tidak berbicara dengan temannya, tidak main HP sendiri, tidak ngobrol, ya, tidak asik dengan dirinya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini di antara adab di dalam majelis. Ketika seseorang tidak mengetahui adab ini, akan banyak faedah yang terlewat. Bagaimana dia mau mencatat kalau tangannya tersibukkan dengan main HP? Bagaimana telinganya akan mendengarkan faedah yang disampaikan oleh seorang guru kalau seandainya telinganya terdengar untuk mendengar obrolan temannya? Ini adab di majelis. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya dia tidak mengamalkan ini, akan terhilang ya, akan terhilangkan darinya faedah yang banyak. Nah, tangannya tidak sibuk untuk menulis, tersibukkan. Barakallahu fikum. Wa fi hudurihi 'inda masyaikhil ilm. Juga adab ketika di hadapan masyayikh, di hadapan guru. Nah, tidak memutus pembicaraan. Terkadang ada guru belum selesai menyampaikan, sudah berbicara, dipotong. Akhirnya waktu terus berlalu, faedah terhambat. Atau terkadang gurunya ketika berbicara karena terpotong, jadi hilang sedang membahas apa tadi. Nah, atau jadi salah paham karena pembahasan belum selesai, terputus. Barakallahu fikum. Maka hendaknya biarkan guru berbicara selesai, baru kemudian setelah ada kesempatan atau diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, wa ma'a akronihi, juga adab terhadap sesama temannya. Nah, bagaimana untuk menasihati dengan baik? Ya, terkadang ada yang menasihati dengan cara yang kurang hikmah.
Di depan teman-teman ditegur, ya. Di depan teman-teman antum, ya, demikian dan demikian. Kecuali secara umum tidak mengkhususkan kepada orang per orang, tidak sakit hati. Tapi kalau langsung, antum kenapa begini-begini di depan semua ikhwah? Nah, ini salah. Atau ketika bertemu, berkenalan dengan temannya, ditanya antum dulu di mana, di sini, wah ini nggak benar ini. Nah, ada temannya yang belum berhijab, atau ada temannya yang masih isbal pakaiannya di bawah mata kaki, ditegur langsung. Ini haram akhi, antum diadab dengan neraka, diancam dengan neraka. Jangan. Ini juga termasuk adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menegur, adab dalam menasehati. Ada yang mungkin anaknya pakai baju makhluk bernyawa. Ini antum memalukan dakwah salafiyah. Begini begitu baju seperti ini. Ya, orang lari. Orang akan lari. Nah, barakallahu fikum. Melihat ada ikhwah baru, ada umat baru, diajak bicara. Ya, disampaikan ilmu. Obrol, ya. Barakallahu fikum. Jangan didiamkan. Ini barakallahu fikum terkadang masih banyak terjadi. Nah, menegur dengan cara yang keras, ya, barakallahu fikum, sehingga menjadi patah. Nah, barakallahu fikum. Dan hendaknya kita pun ketika dinasihati tidak kemudian barakallahu fikum menjadi patah. Karena yang kita cari adalah ilmu. Sementara ilmu didapat dengan di majelis. Mudah-mudahan itu hanya sebatas ujian sementara. Ya, jadi barakallahu fikum tetap istiqomah. Wa kaifa yu'allimu man yajhal. Juga ada bagaimana mengajari orang yang tidak tahu atau orang yang ketika salah. Jangan langsung dihukumi salah. Tanya kenapa? Nah, barakallahu fikum. Wa kaifa yata'amalu ma'ahli baitih. Juga bagaimana cara bermuamalah dengan keluarganya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Hendaknya setiap penuntut ilmu, ya, mengetahui adab-adab di dalam mencari. Nah, fakutibat tolab tuftah lil insan abwaban katsirah minal khair. Nah, sehingga barakallahu fikum ketika seorang penuntut ilmu mengilmui hal-hal demikian, insyaallah akan terbuka untuknya pintu faidah yang sangat-sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya, ya, kita punya buku, ya, adab thalabul ilmi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, biasanya ketipis, kecil, ya. Mudah-mudahan Abu Abdurrahman menyiapkan bukunya, ya. Barakallahu fikum, bisa dicari adab untuk menuntut ilmu, adab untuk penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.